Terus ada lagi wisdom dari Francis Bacon tentang ilmu dan belajar. Ini ada quote juga yang populer, banyak quote-quote populer dari Bacon yang beberapa di antaranya sering kita dengar. Wonder is the seed of knowledge. Wonder itu rasa heran, rasa ingin tahu adalah benihnya pengetahuan. Orang yang mudah ingin tahu itu alamat orang yang akan banyak dapat pengetahuan. Logika sederhananya kan begitu. Tapi orang yang tidak banyak bertanya, orang yang merasa sudah tahu, atau orang yang tidak mudah heran, tidak mudah ingin tahu, ya pengetahuannya tidak akan tambah-tambah. Maka hidupkanlah rasa penasaran yang besar. Kalau pakai bahasa anak-anak hari ini mungkin kepo lah, tapi kepo yang positif. Jangan kepo untuk hal-hal yang tidak penting dalam hidupmu. Biar pengetahuan yang masuk, ya pengetahuan yang penting dan manfaat. Jadi ini sebenarnya nyambung dengan quote selanjutnya dari Francis Bacon, yaitu mana tadi? Bahwa pertanyaan yang tepat adalah setengah dari kebijaksanaan. Nah, jadi rasa penasaran, rasa ingin tahu itu adalah kuncinya pengetahuan. Tapi jangan lupa juga pertanyaan yang tepat adalah setengah dari kebijaksanaan. Maksudnya apa? Ayo kita ingin tahu, ayo kita penasaran. Berarti melahirkan pertanyaan, tapi tanyakanlah secara tepat dan tanyakanlah hal-hal yang tepat. Kepo ya, enggak apa-apa, tapi kepolah tentang hal-hal yang penting, hal-hal yang manfaat. Kenapa? Karena nanti kalau kita kejar jawabannya dan ketemu, pengetahuan yang kita dapat juga pengetahuan yang penting dan manfaat. Kalau kita hanya mengkepoi, saya tidak tahu cocok enggak ya bahasa Indonesia mengkepoi. Ya, kepo itu kan keep every particular object, ingin tahu sesuatu sampai dalam, sampai detail. Itu kalau kita ingin tahu hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu, yo isi kepala kita akan penuh dengan hal-hal yang tidak penting dan yang tidak perlu. Maka latihlah diri kita untuk bertanya dan untuk ingin tahu hal-hal yang penting dan manfaat saja. Itu yang pertama tentang ilmu dan belajar. Yang kedua, bila orang mulai dengan kepastian, dia akan berakhir dengan keraguan. Jika orang memulai dengan keraguan, dia akan berakhir dengan kepastian. Ini melanjutkan rasa ingin tahu tadi. Kalau kita di awal sudah merasa pasti benar, yakin benar, kemungkinan selanjutnya kita akan berakhir dengan keraguan. Mengapa? Karena kadang-kadang yang kita yakini benar, yang kita pastikan benar, ternyata tidak nyambung dengan kenyataannya. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, akhirnya kita ragu-ragu. Jadi, kalau dimulai dari kepastian, ya kemungkinan berakhir dengan keraguan. Tapi kalau kita mulai dengan keraguan, awalnya kita bertanya, awalnya kita ingin mengeksplorasi, ingin tahu, biasanya kebalikannya. Akhirnya kita ketemu jawabannya. Jadi kalau dipastikan dulu, kemungkinan kita bertemu dengan keraguan. Tapi kalau diragukan dulu dan kita cari kepastiannya, ya kita akan berakhir dengan kepastian. Ini maksudnya sama seperti yang di atas. Ingin tahulah, heranlah, maka akan lahir pengetahuan. Nah, selanjutnya ada kebenaran itu begitu sulit dijelaskan.
kadang-kadang membutuhkan fiksi untuk membuatnya dapat dipahami. Ini ingin bilang bahwa kadang-kadang kita itu sulit memahami sesuatu kalau dijelaskan apa adanya. Perlu improvisasi. Akhirnya ada yang menempuh jalan lewat fiksi. Nah, fiksi membuat yang tadi sulit bisa lebih dipahami. Mungkin teman-teman yang senang filsafat, ada yang belajar filsafat lama, tidak paham-paham. Akhirnya baca buku filsafat dalam bentuk novel. Nah, misalnya yang terkenal sekali yang Dunia Sofi itu. Akhirnya paham dari situ. Karena fiksi membuat sesuatu yang sulit lebih mudah dipahami. Kalau ada yang ahli menulis di sini, cobalah latihan nulis sebenarnya materi berat, rumit. Kalau dibaca di bukunya pusing, tapi dibikin fiksi. Wah, itu akan sangat membantu banyak orang. Karena fiksi itu biasanya format yang lebih menyenangkan bagi orang. Terus, ini komentarnya Bacon. Sejarah membuat orang bijaksana. Puisi membuat orang menyenangkan. Matematika membuat orang cerdik. Filsafat membuat orang dalam. Moral membuat orang serius. Logika dan retorika membuat orang mampu bertanding, mampu bersaing. Ini komentarnya Bacon tentang karakter ilmu-ilmu. Setiap ilmu punya keistimewaannya sendiri, punya karakternya sendiri.